memang bisa menggantikan TKA Cina. Itu Anda meragukan kualitas SDM atau apa maksud Anda, Mas Ganjar? Ini pertanyaan yang bagus, yang irah-irahnya. Irah-irah tahu pasti Mbak ya. Kalau sekolah hukum biasanya tahu irah-irah. Yang pendahulunya sudah Mbak katakan tadi. Berapa sarjana yang bekerja pada bidangnya, berapa yang pengangguran, dan Mbak Nana sampaikan kepada mereka kok tadi. Anda yang sudah belajar ini belum tentu dapat pekerjaan. Statementnya tadi. Suatu ketika saya di demo gede-gedean. Karena ada investasi di banyak negara, tidak hanya Tiongkok. Ada dari Amerika, ada dari Korea Selatan, ada dari Jepang, ada dari Eropa, ada dari Tiongkok. Ramailah demo itu di depan. Saya lihat dari atas ada kawan-kawan buruh, ada aktivis macam-macam. Teriakannya itu, usir itu, usir itu. Ada nggak beritanya itu? Ada. Lalu suatu ketika saya undang saja dialog, bro apa? Kami Pak yang harus bekerja. Good. Anda yang harus bekerja. Masuk. Anda siap dites? Nggak lolos Mbak. Apakah Anda meragukan hari ini dengan persentase yang tidak terserap? Ya saya ragukan dong Mbak. Saya ragukan dong. Terbukti kok angka penganggurannya seperti itu. Masa kita masih percaya? Nggak ragu, kita harus ragu dong. Kalau kita nggak ragu melihat itu tidak terserap tenaga kerja, pemerintah kamu ngapain? Kamu tidur. Apa artinya Mbak? Kenapa terjadi skilling, upskilling? Vokasi mesti masuk. Bagaimana agar bisa cepat? Agar kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Agar kita bisa bekerja sendiri. Agar kita tidak hanya menyalahkan orang lain. Dan kemudian seolah-olah kita anti investasi. Dan kita bicara, usir mereka, usir kelompok itu. Masuk pada isu sara, isu etnis. Dan dikembangkan semuanya. Nggak mau Mbak. Investasi masuk ke Indonesia harus ada jaminan. Maka saya sampaikan, loh jangankan yang itu. Kalau mereka sudah tidak Anda kehendaki, kita usir besok pagi. Tapi kita bisa apa enggak? Jangankan membuat. Anda nginstall alat itu bisa apa enggak? Mbak, ini sebuah dialog proses panjang yang seringkali muncul dan tidak ada orang yang berani menjelaskan dengan tegas. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka kenapa kemudian saya bicara, vokasi mesti disiapkan, infrastruktur pendidikan disiapkan, anggaran ditambah, guru pengajar diberikan penghasilan yang baik. Mbak, ya 10 besar lulusan terbaik itu jadi dosen. Oke. Ya dong, masa jadi MC? Siapa Mas MC? Saya jurnalis bukan MC. Bukan ya, jurnalis lah kalau gitu. Dan jurnalis profesi yang membanggakan loh Mas. Oh iya, maksud saya kalau Mbak lulusan 10 terbaik, kalau kemudian lulusan terbaik kan sebuah harapan bahwa dia kembali ke kampus dan kemudian mengajarkan ilmunya. Itu aja sebenarnya. Mas Ganjar, kita akan lihat pertanyaan berikutnya yang diminta oleh teman-teman untuk disampaikan. Silakan. Ini kebebasan berpendapat Mas Ganjar. Silakan. Jadi tadi pertanyaan ini juga saya tanyakan ke Mas Anies Mas. Ya. Saya waktu itu, kok kemarin, baru tadi Mas, 2 jam yang lalu bertanyanya dengan meminta bakal calon presiden yang lain untuk memberikan skala penilaian. Oke. Bagaimana menilai atmosfer kebebasan berpendapat di negeri ini. Ya. Mas Anies kasih nilainya tadi 5 atau 6. Dan memberikan contoh kalau kita masih menyebut Wakanda dan Kohona sebagai pengganti Indonesia dalam berpendapat, maka masih ada problem. Itu tadi kata Mas Anies. Ya. Saya ingin tanya pendapat Anda, berapa nilainya Mas kalau Anda kasih? Kita bicara kebebasan